lobby. Chat room. Oke, ini ada video apa? Manajemen. Ini adalah ruang-ruangan dari kita bertemu dengan ruangan dari Net Studio. Halo, ini Net Studio. Gimana? Udah berapa lama kalian di JDV? Sekitar 7 bulan. 7 bulan. Ya. 7 bulan. Berapa orang kalian? Sekarang kami 10 orang, cuma untuk di JDV ini 5 orang. 5 orang. Ya. Oke, by the way, siapa? Kalian kenalin dulu. Oh, saya Jonathan. Saya CEO dari Net Studio. Studio Saya Philip, saya game designer dari Net Studio. Net Studio. Oke, ini salah satu startup Medan yang berhasil masuk ke JDV. Gimana setelah kalian berhasil masuk ke Jogja Digital Valley, JDV, apa perubahan paling signifikan yang kalian rasakan? Banyak ya, karena awalnya kan kami berasal dari Toba yang relatif agak terpencil, komunitas kurang, terus pengalaman bisa berhubungan dengan industrinya langsung itu agak kurang. Nah, setelah kami masuk dari Jogja ini, kami dapat banyak, salah satunya dari mentor kami, Pak Sam, itu orang yang cukup berpengalaman lah di dunia bisnis gitu. Baru dari segi komunitas juga kami banyak mengikuti, ada komunitas game di sini, bahkan suka juga kami mengikuti komunitas di luar game, komunitas digital seperti itu. Berkomunikasi dengan orang-orang dari industri langsung. Ya sebenarnya jadi kesulitan juga buat kami, oh ternyata sesulit ini gitu. Tapi kami merasa oke, kami udah semakin dekat sama tujuan kami. Kalau dari secara teknikal, jadi apa yang lebih kalian lakukan sekarang tuh di sini apa? Kan posisinya apa tadi? Game designer ya? Game designer. Nah, jadi lebih gimana tuh sekarang perubahannya? Karena kebetulan juga mentor kita itu juga seorang ahli, maksudnya berpengalaman di bidang game juga. Jadi ilmu-ilmunya banyak. Jadi bukan hanya dari game design, dari marketing juga kita dapat ilmu, dan bagaimana sebenarnya life cycle dari game itu, khususnya untuk game mobile itu kita dapat banyak banget lah pengalaman dari Pak Sen. Terus dari sini juga sebenarnya ada juga global mentoring, dan global mentoring itu juga termasuk satu hal yang paling mendukung kita juga, misalnya mendukung untuk maju, karena untuk global mentoring itu kita mentornya dari global, misalnya kayak dari Silicon Valley kemarin. Kalau untuk yang lokal Indonesia juga termasuk tergolong tinggi, karena kemarin kita juga dapat mentor dari si CMO-nya dari OLX, dan ada beberapa yang pernah kerja di Zalora. Kita dapat ilmu dari mereka, marketing Zalora gimana. Jadi bukan hanya dari game studio aja, bukan hanya dari mobile game aja, tapi menyeluruh ke seluruh bisnis kita dapat pengetahuannya. Jadi kalau ilmunya sih pasti banyak banget. Oke. Nah ini kan kalian masih berapa bulan lagi nih? Sekitar 2 bulan lagi sampai Maret. Sekitar 2 bulan lagi ya, paling lama 2 bulan 3 bulan lah. Ya. Apa yang kalian kerjakan di sini? Target kalian apa sih sebenarnya
untuk Night Studio sendiri? Ada mungkin berita yang bisa kalian ceritakan yang belum terdengar di Medan? Ya, jadi sekarang promosi juga untuk metrik yang tahap sekarang kami sudah mengerjakan satu game baru. Gamenya bertema sepeda, bicycle. Jadi kami mengembangkannya dengan bimbingan Telkom dan juga Pak Sam itu untuk memenuhi bisnis model validation. Jadi di sini dari segi teknikal nggak terlalu lama, kami cuma mengembangkan dalam 2 minggu, tapi kami dituntut untuk bisa bereksplorasi lebih di sisi marketing game itu sendiri, karena sisi marketing game sebuah game itu juga sangat penting untuk kesuksesan sebuah game. Jadi mungkin pada tanggal 6 Februari ya. Selesai developmentnya tanggal Februari. Ya, tapi kalau rilisnya kemungkinan paling lama minggu ketiga Februari. Jadi sekarang lagi tahap development. Ya. Oke. Kenapa tuh di tanggal itu rilis Februari? Terus bisa diceritakan nggak tadi kalian tahapnya sekarang bisnis model validation itu apa? Mungkin ya, biar yang lain bisa belajar juga. Ya, jadi untuk di Indigo sendiri itu untuk saat ini terbagi dari 2 fase. Pertama product validation, itu bagaimana kita membuat sebuah produk yang match ke pasar gitu, yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar. Dalam product validation. Baru untuk fase kedua itu disebut business model validation. Jadi bagaimana kita memodelkan bagaimana bisnis dari produk yang sudah kita buat ini agar nanti bisa mendapatkan revenue yang bagus dari user. Gitu. Nah, pada tahap product validation apa yang kalian lakukan? Berarti udah lewat dong product validation. Tahap product validation apa yang dilakuin? Kebetulan kita merupakan salah satu-satunya sampai sekarang masih satu-satunya dari jalur game, karena untuk selama ini lebih ke aplikasi dan ya sebenarnya produknya nggak game. Jadi kita sebenarnya untungnya satu kebetulan mentor kita itu ada memang, kalau ada CEO dari Agate Studio juga, Agate Bandung itu Mas Arif, dan dari Pak Sen itu salah keduanya itu merupakan orang-orang yang besar di dunia game Indonesia. Jadi kami dapat banyak lah istilahnya dari segi pemasaran, dari segi strategi plannya kita dapat, dan kita juga di sini kita dari Pak Sem untuk yang waktu di product validation kita punya sesi mentoring 3 kali seminggu, dan sekarang kita jadi tiap hari karena kebetulan Pak Sem juga udah intens masuk ke JDP. Jadi kalau diceritain gimana sih sebenarnya kita udah mengerjakan produk yang berbeda dari jadi dari awal kalian tahu niatnya bikin studio gimana, sekarang udah banyak berubah. Mungkin lebih banyak kalau product validation itu mungkin lebih banyak tes user atau bagaimana sih sebenarnya? Kalau kita di game itu berbeda karena kita dituntut untuk buat game yang cepat. Jadi kita dalam artian break your limit. Jadi kalau dulu kita buat Pora itu 6 bulan, sekarang kita udah bisa buat game yang mungkin nggak seperti Pora, tapi termasuk standar game yang udah rilis, sudah bisa rilis, itu bisa mencapai paling cepat itu 1 minggu. Oke. Jadi sekarang kalian udah nemu sistem formula skema yang sangat agile, yang sangat lean, sangat cepat juga ya. Oke, nice. Jadi kita tunggu. Kalau boleh sebutkan nama gamenya udah boleh? Yang soon launching? Belum? Judulnya sih kita belum dapat karena kita juga lagi research juga mengenai keywordnya. Oke. Karena ini penting juga sebenarnya untuk game mobile itu kita bukan hanya buat game, terus kita buat judulnya apa sesuka hati kita, tapi kita harus tahu juga model untuk pencarian nama di App Store itu seperti apa, keyword-keywordnya gitu. Oke.